Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra. Dan saya Jafrial. Kali ini kita akan bagikan 27 judul ajaib untuk iklan Anda, sehingga iklan Anda akan jadi iklan yang sangat-sangat menarik perhatian orang yang lihat iklan Anda. Nah, menarik sekali ya. Ini yang kita sering sebut pilihan kata. Pilihan kata banyak orang yang mengabaikan. Padahal ketika kita jualan online, pilihan kata adalah senjata terkuat kita untuk membuat orang berhenti, melihat, berpikir, dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Betul sekali. Dan sekarang silakan mulai dari headline pertama, judul pertama. Bagaimana caranya Anda menggunakan satu kata ini sehingga Anda akan menghipnotis calon pembeli Anda. Siap? Yang pertama adalah gunakan kata bagaimana. Ya, ingat, bagaimana. Kenapa kita gunakan bagaimana? Karena dengan kata bagaimana ini, orang akan jadi muncul imajinasinya. Contohnya, bagaimana jika saya beri 7 rahasia menghasilkan 10 juta dalam waktu hanya 1 minggu lewat marketplace? Nah, itu kan membuat orang curious, berimajinasi. Jadi jangan lupa, ini bisa jadi alternatif kalau Anda bingung ya untuk menentukan kata. Pakai kata bagaimana. Yang kedua, Anda bisa pilih kata inilah. Maksudnya apa? Anda menggunakan kata inilah sebagai kata depan. Contoh, inilah pengalaman traveling yang tidak akan Anda dapatkan di travel agent lainnya dan harganya sangat murah sekali. Nah, kalau Anda pakai kata inilah, orang langsung berpikir, oh, inilah yang saya cari. Oh, inilah solusi dari apa yang saya butuhkan. Jadi ketika Anda pakai kata inilah, mereka menemukan apa yang mereka cari. Nomor 3, yaitu gunakan kata siapa lagi. Contoh, siapa lagi yang mau tubuhnya berisi, berotot, atletis hanya dalam waktu hitungan hari tanpa harus memiliki personal trainer? Saya. Tuh, mau kan langsung? Tuh kan, mau kan langsung kan? Nah, buktinya langsung mau gitu ya. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan adanya kata siapa lagi, jadi mereka berpikir, oh ternyata produk ini sudah di launching dan sudah dijual ke banyak orang. Dan mereka mencari siapa lagi ya yang mau. Jadi bukan produk baru dan sudah proven. Ya, jadi Anda bisa gunakan kata siapa lagi, who else, gitu ya. Siapa lagi yang mau gunakan produk Anda. Ini membuktikan bahwa produk Anda sudah teruji, sudah ada buktinya dan sudah dijual ke banyak orang. Tinggal orang mau nggak ikutan. Dan Anda tahu kan, orang tuh senang ikut-ikutan. Jadi di saat mereka dengar kata siapa lagi, berarti mereka mau ikut ke dalam suatu gelombang yang sudah ada. Nah, jadi gunakan kata siapa lagi. Nah, yang keempat, kita bisa gunakan kata memperkenalkan. Contohnya, memperkenalkan sebuah cara yang efektif untuk mendapatkan 1000 orang yang berminat dengan produk Anda tanpa budget iklan. Wow. Kenapa memperkenalkan ini menarik? Karena orang akan selalu mencari sesuatu yang baru. Dan ketika kita sebut memperkenalkan, artinya mereka berpikir, oh, berarti selama ini saya belum kenal, saya harus kenalan dengan benda baru ini. Nah, jadi Anda perlu bisa pakai kata memperkenalkan. Berikutnya, pengumuman. Nah, pengumuman sudah ditemukan cara baru mencuci baju tanpa menggunakan air. Ya, gimana caranya? Kita juga nggak tahu. Pengumuman. Kenapa gunakan pengumuman? Karena orang senang sekali dengan suatu hal yang diumumkan. Wow, ada something nih, gitu ya. Mirip dengan yang tadi ya, baru, ya, memperkenalkan. Pengumuman juga memberikan suatu announcement. Anda bisa mengumumkan sesuatu yang Anda miliki dan mungkin orang butuhkan. Ya, Anda bisa pertimbangkan untuk menggunakan kata pengumuman atau mengumumkan. Nomor 6, terkini. Contohnya, terkini, saatnya Anda mendownload bersama 2.600 orang yang ingin tahu bagaimana caranya mendapatkan pembeli di Instagram tanpa posting sama sekali. Nah, gimana caranya ya? Asal aja ya. Intinya kita bicara polanya, ya. Jadi terkini ini membuat orang berpikir bahwa, oh, tidak ada orang yang pengen jadi kudet, kurang update. Iya. Jadi ketika mereka dengan kata terkini, mereka akan berhenti, mereka akan bilang, apa nih hal terkini yang saya belum tahu? Itu akan membuat mereka mencari perhatian terhadap apa yang Anda tulis, gitu. Padahal yang ngomongnya juga belum tahu ya caranya. Itu bercandaan aja. Nah, berikutnya kita gunakan sekarang, ya. Dapatkan sekarang juga. Nah, artinya kalau orang mendengar sekarang tuh mereka merasa, wow, ini
langsung nih, sekarang ada, gitu ya. Dapatkan sekarang juga, bukan nanti, bukan kemarin, gitu ya. Kata-kata sekarang juga sangat-sangat powerful digunakan kalau Anda ingin memunculkan sebuah sense of urgency. Ya, diskon sekian persen hanya untuk Anda yang beli sekarang dan seterusnya. Pokoknya gunakan kata now, sekarang, untuk mendesak orang untuk mengambil keputusan sekarang juga. Kedelapan, pakai kata akhirnya. Akhirnya Anda bisa menemukan solusi membuat rumah Anda jadi cantik hanya dengan wallpaper berharga kurang dari 100.000. Nah, ini seperti kasih solusi sama orang yang sudah pusing cari apa yang mereka inginkan. Ya, mereka pengen rumahnya bagus, kelihatan mewah, kelihatan antik, unik, tapi budgetnya terbatas. Nah, Anda bisa kasih kata akhirnya. Akhirnya, Anda bisa menemukan tempat di mana semua orang membeli produk dengan harga murah sehingga bisa dijual dengan harga 2-3 kali lipat. Dan itu masih lebih murah dari harga di pasaran. Wah, itu kan menarik sekali. Jadi akhirnya bisa Anda gunakan untuk membuat orang merasa kita memberikan solusi yang mereka butuhkan. Oke, berikutnya nomor 9. Kalau Anda ada di posisi calon pembeli, Anda pasti bertanya-tanya dalam hati, mengapa saya harus beli produk ini? Maka dari itu Anda juga sepatutnya menggunakan kata mengapa di dalam headline Anda. Mengapa Hafiz Doll ini sangat berpengaruh kepada kecerdasan anak Anda, misalkan. Ini 9 alasan mengapa Hafiz Doll baik untuk perkembangan anak atau buah hati Anda. Nah, itu adalah salah satu contoh mengemukakan sebuah alasan kepada calon pembeli untuk membeli produk yang Anda jual. Kenapa? Karena setiap orang butuh alasan. Ya, hanya mencintai yang tidak butuh alasan. Nomor 10. Pakai kata yang mana. Nah, contohnya, Anda bisa pilih jam yang mana yang Anda lebih sukai, yang sporty atau yang elegan. Nah, itu membuat orang jadi berpikir, oh, sepertinya saya butuh jam tangan nih, dan saya butuhnya yang sporty atau elegan. Nah, jadi jangan lupa pakai kata yang mana. Nomor 11, ya, gunakan kata dicari. Contoh, dicari 5 orang yang ingin dimentori bisnis online langsung selama 1 bulan penuh dan dijamin mendapatkan hasil. Nah, dengan kata dicari ini artinya orang merasa mereka sedang dibutuhkan, mereka sedang dicari, dan mereka mendapatkan juga yang mereka cari. Dan yang kedua, tambahkan limit angka di dalamnya. Jadi jangan cuma sekedar dicari bla bla bla, itu kayak buka lowongan pekerjaan banget. Tapi dicari, kasih limit, sehingga ada kelangkaan atau scarcity di dalamnya. Ya, contoh tadi, saya mencari atau dicari 5 orang marketer yang mau meningkatkan omsetnya secara otomatis dengan software bla 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 dan cukup membayar harga sekian. Ini hanya dibuka terhadap bla bla bla. Tambahin kelangkaan. Ya, Anda mungkin bisa pertimbangkan kata dicari sebagai unsur dalam judul iklan Anda. Nomor 12. Anda bisa gunakan kata karena. Contoh, karena Anda belum tahu apa yang Anda butuhkan selanjutnya, maka Anda bisa menggunakan katalog ini untuk merencanakan masa depan Anda. Nah, kata karena itu membuat orang mengerti atau membuat orang merasa mereka punya jawaban terhadap alasan yang mereka ingin lakukan. Jadi Anda bisa menggunakan kata karena sebagai bagian dari judul yang akan Anda buat. Berikutnya, nomor 13, Anda bisa gunakan kata jika. Jika tools ini bisa meningkatkan followers Anda sebanyak 3.000 followers setiap hari, apakah Anda mau menggunakannya? Jika workshop ini bisa membantu Anda meningkatkan income Anda 10 kali lipat, apakah Anda bersedia mengikutinya? Dan seterusnya. Kata jika itu akan membuat orang lagi-lagi membayangkan sesuatu. Dan di saat orang membayangkan sesuatu, logikanya turun, tapi imajinasi dan emosinya naik meningkat. Nah, kalau orang sedang naik emosinya, imajinasinya, logikanya turun. Mereka akan menganggap angka jadi murah dan seterusnya. Jadi gunakan kata jika untuk menghipnotis calon customer Anda agar imajinasinya tumbuh. Ingat kata jika. 14. Anda bisa gunakan kata coming soon. Nah, Anda tahu ya, setiap kali akan launching
film-film ternama ada pre-sale, coming soon. Itu yang membuat kita bilang, ih kangen banget kapan sih? Ya, Anda bisa gunakan ini di judul. Coming soon, ya perawatan muka yang akan membuat Anda jadi cantik 10 tahun lebih muda hanya dengan menggunakan masker ini. Nah, jadi coming soon. Orang jadi menunggu-nunggu, ya. Itu nomor 14. Ini juga bisa digunakan, Pak, di undangan. Ya. Kapan kawin? Coming Coming soon. soon. Ya. Nomor 15. Katakan jangan. Tulis jangan di headline Anda. Maksudnya, jangan beriklan di Facebook sebelum mengetahui formula ini. Jangan beriklan di Facebook sebelum membeli course ini. Jangan beriklan di Facebook sebelum ikuti panduan ini dan seterusnya. Nah, Jangan temuin calon mertua sebelum Anda tahu 5 tips ini. bisa. Itu untuk para jomblo pasti menarik ini. Tuh jomblo tuh yang di belakang kamera. Jomblo yang di belakang kamera. Ya, gunakan kata jangan biar orang malah, kan biasa ya kayak anak kecil ya, kalau disuruh jangan tuh malah semakin curious, semakin penasaran. Coba, jangan pikirin gajah. Jangan pikirin gajah warna merah jambu. Jangan pikirin gajah warna merah jambu lagi terbang. Apa yang Anda pikirin? Gajah merah jambu lagi terbang. Ya walaupun nggak masuk akal, tapi Anda tetap memikirkan. Jadi ya jangan sebarkan 1 juta pengusaha sama banyak orang. Kira-kira. Dan jangan teruskan menonton video ini. Nomor 16, Anda bisa gunakan testimoni. Anda bisa gunakan kata testimoni itu sendiri atau Anda bisa gunakan sinonim dari testimoni. Ya. Ini kata 263 orang yang sudah download ebook 1 juta pengusaha. Testimoni orang-orang yang sudah mendownload ebook 1 juta pengusaha mengatakan bahwa mereka sangat terbantu dalam hal bisnisnya. Jadi Anda bisa gunakan kata testimoni itu sendiri atau sinonim yang berhubungan dengan testimoni. Kata orang, hasilnya, dan sebagainya. Itu yang membuat orang berpikir bahwa, oh apa yang Anda katakan, apa yang Anda tawarkan, ini sudah teruji, berhasil, dan mendapatkan referensi dari banyak orang.